Allah, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang saya sudah ganti sapu. Ya. Sekarang pakai sapu. Terbang, sapu terbang. Sapu terbang. Sapu. Kan. Bisa jadi, bisa jadi. Sapu Maulana. Mohon maaf, Ustaz. Ya. Ustaz kayak Aquaman. Aquaman. Tahu nggak? Nggak tahu. Ini durasi kita sedikit. Oh iya Pak Ustaz. Mohon maaf ya kalau kita bercanda besok Ustaz resign loh. Bercanda. Iya Pak, maaf ya Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz, ya Pak Ustaz. Ayo, sekarang kita masuk di segmen Tanya dong Ustaz. Ya. Kasih kita mau nanya. Yes. Jangan begitu. Ustaz, aku mau nanya serius, Ustaz ya. Serius lo ya Nasar ya? Aku kalian yang selalu bercanda. Ya, itu saya suka. Ya. Maulana. Nggak, untung yang begininya ganteng, kalau jelek, udah direndos. Pak Ustadz, aku mau tanya. Serius lo Nasar? Ya serius. Bercanda. Ini serius. Trust me, it works. Oke, exactly. Pak Ustadz, aku mau tanya. Kan nanti kita di akhirat, amal dan dosa ditimbang ya Ustadz. Ya betul. Sungguh sangat merugi sekali apabila kita yang banyak dosa. Nah, apabila nanti pada saat ditimbang dosa dan amal kita sama Pak Ustadz, apakah itu nanti adu penalti Pak Ustadz? Bercanda. Dengerin. Bisa duduk? Ya bisa duduk. Bisa Ustadz. Astagfirullahaladzim. Tiduran. Dengerin. Mau kemana? Hai, mau kemana? Saya lihat mana Pak Ustaz? Ini. Yang namanya amal itu pasti akan ditimbang. Diperhitungkan di hari kemudian. Wal tamsu nafsu ma qaddamat ligani wattaqullaha innallaha birma ta'malun. Sekiranya orang tahu bahwa amal itu akan ditimbang, siapa yang paling banyak amal kebaikannya. Makanya hati-hati, jangan sampai amal keburukan kita jauh lebih banyak. Makanya perbanyak kebaikan sehingga kebaikan itu menutup keburukan. Ibarat air yang kotor di gelas itu, tapi kalau selalu disirami air terus yang bersih, insya Allah akan jadi bersih juga. Pak Ustaz mau akad nikah lu, ngapain sih tangannya gatal banget ya tadi? Ini Pak Ustaz bukan penghulu. Ngapain lu? Ya ada Pak Ustaz sekalian ya Pak Ustaz ya. Lu jangan bercanda aja, lu pada bercanda aja sih. Ayo dong, mau nanya. Ustaz, aku mau nanya. Ini serius. Ustaz. Serius dong Anwar. Wih situ aja gue gak dikebukin sama dia. Ya gue cuma pengen dengar, lu beneran serius. Ustaz, mohon maaf banget ya. Serius, Jadi kan gini, aku kan kebetulan kan udah di dunia artis tuh 8 tahun ya. Aku ya bisa diibaratkan orang kaya lah ya Pak Ustaz. Mohon maaf. Ini lebih ke ricis ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya harta itu kan gak boleh dipamerin ya, termasuk Gak boleh. emas-emas ya Pak Ustaz. Nggak boleh memamerkan sesuatu, bisa menyakiti perasaan orang. Makanya zakat itu diambil perumpamaan ukurannya adalah emas. Maaf Pak Ustaz, saya potong dulu, belum Ya, selesai. pertanyaannya Kalau misalnya yang saya pamerin itu ada Mas Joko, Mas Karyo. Bercanda nih. Banting ke bawah Marcel, banting ke bawah. Sabar. Banting ke bawah. Canda. Aku lagi nanya bener. Tolong Pak Ustaz. Enggak beneran. Oh bercanda kamu. Ini kan hidup ya, itu boleh kagak dipamerin kayak begitu. Ya bener Pak Ustaz nih. Sebenarnya kalau berbicara tentang pamer itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam karena satu, bisa menyakiti perasaan orang. Makanya ingat ya, jangan pernah pamer kesehatan di depan orang sakit. Jangan pernah pamer kekayaan di depan orang miskin. Jangan pernah pamer tentang anak di depan orang yang mandul. Sehingga bisa menyakiti perasaan orang tersebut. Satu hal buat kita juga, ingat kembali tadi, zakat itu menggunakan ukuran emas. Kenapa? Karena yang biasa terlihat, supaya tidak memancing yang namanya iri hatinya orang yang iri. Maaf ya, pamer di depan orang kaya pun tidak boleh sebenarnya, karena bisa menyebabkan ain. Ada namanya penyakit ain. Penyakitan itu langsung kena, lebih cepat daripada takdir. Betul. Hah? Antar Anwar tahu nggak sakit Usahain ain? tadi apotek. Anwar tahu nggak sakit ain? Apa tuh?
Sakit ain tahu nggak? Tahu. Apa? Itu yang kata kena semuanya Pak Ustadz ya. Sakit ain itu aslinya sakit mata ya Pak Ustadz. Ya, penyakit dari mata. Orang yang melihat itu menyebabkan terjadinya iri hati. Ain itu bahasa Arabnya adalah mata. Mata. Ain itu mata. Mata. Nurul ain. Makanya hubungan kita nggak usah terlalu dipublish ya. Maaf, ada tali nggak? Tapi Pak Ustadz ini Kenapa? banyak banget Mas ini. Ini bukan pamer Pak Ustadz. Menarik perhatian laki-laki Pak Ustadz. Sekarang ada yang mau nanya lagi nggak? Pak Ustadz. Omar saya mau nanya ya? Saya mau nanya. Mau nanya. Maaf. Serius. Ya Allahumma inni shaim. Ya Allah, aku lagi berpuasa, jaga puasaku. Ya Amin. Amin. Tolong kali ini serius. Iya. Marcel. Saya serius Pak Ustadz. Pak Ustadz, innallaha mahas sabirin gitu ya. Masya Allah, bercanda terus orang sabar itu. Allah bersama dengan orang yang sabar. Ustadz mohon izin. Ya. Di bulan puasa ini kan kita ketika makan siang hari pasti akan batal Pak Ustadz. Batal. Tapi apakah kita batal ketika di siang hari kita makan rezeki orang lain Pak Ustadz? Ajar Mas. Ajar terus Mas. Ajar terus. Ya Allah. Aduh. Kami ini gua sih. Yang diajar Anwar sama dia. Beda dong itu ya Ustadz ya. Beda. Ketika siang hari. Gini, yang dimaksud di sini adalah makan memasukkan sesuatu dari dua lubang. Ini lubang-lubang, maaf, dari lubang-lubang yang kita miliki. Kita ada berapa lubang sih? Aduh, boleh dihitung satu-satu Ustadz. Kita hitung ya. Yo Ustadz. Kita mulai berhitung teman-teman. Ayo Ustadz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, cukup 9. 9 betul. Baru 7 Ustadz. Ulang. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 2 kan? Masih ada 2 Ustadz. Silakan periksa di toilet. Ustadz, berarti kita nggak boleh makan rezeki orang lain di siang hari. Kalau malam boleh berarti Pak Ustadz. Sama aja. Nggak boleh. Dosanya. Nggak boleh, lu mau siang mau malam. Katanya yang suka makan gitu ntar timbangannya di akhirat rusak ya? Wih. Kamu udah ganteng pinter sih. Dia paham. Sering main di posyandu kan lo ya? Beda dong. Itu timbangan bayi. Oh iya. Baik. Kenapa? Mau nanya Maxi mau nanya Pak Sebentar Ustadz. ya. Iya. Maksi. Kenapa Pak Ustadz? Pak Ustadz harus sabar lagi biasa Pak Saya Ustadz. ngep ya. Silakan. Nah, Ini aja ya. Pak Ustadz, Karena Pak Ustadz jangan bercanda. Pak Ustadz jangan bercanda. Pak Ustadz jangan bercanda. Jawaban Pak Ustadz. Ustadz maaf. Kamu harus menjaga marwah Pak Akan ditranslate dengan dia. Akan ditranslate. Silakan. silakan. Ini puasa nih. Kan puasa nih. Lebih bagus kita nonton ini yang sekarang. Penonton, lemes banget sih, nyanyi dulu yuk. Lagu aku seperti mati lampu bisa? 1, 2, 3 seperti mati lampu. Ya sayang, seperti mati lampu. Aku ya sayang, bagai malam aja. Sekali lagi, yang kencang, seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Ya sayang, bagai malam aja ada. Bagus. Masar, bosan gak sih? Wah, aku lemes banget tahu gak sih? Ini baterainya gak habis-habis loh. Aku puasa dong, tentu. Kenapa kamu lemas banget? Kerjaan aku lagi juara nih, banyak banget. Pengen buka puasa pakai yang seger-seger gitu loh, Ki. Aku kasih juara yang paling juara segernya buat buka puasa, mau nggak? Mau, tapi harus Nutrisari ya, Ki. Jelas dong, yang juara nyegerin dan bervitamin cuma Nutrisari. Aku siapin ya. Ini aku masukin dulu ice-nya. Mau banyak, mau dikit? Banyak dong. Banyak biar ya. seger.
Oke. Nah, ini aku bikinin buat kamu Nutrisari rasa semangka. Kalau buat aku rasa jeruk peras. Iya, Nutrisari cocok buat buka puasa. Karena nggak cuma juaranya nyegerin Nutrisari juga, bisa penuhin 100% kebutuhan vitamin C. Jadi puasa-puasa gini, badan tetap segar dan fit. Wow. Varian rasanya juga juara ya, King. Banyak banget lihat tuh. Di sini banyak banget. Tentu sekali. Ada belewah, ada melon, semangka, jeruk peras, dan rasa buah lainnya. Jadi nggak bakal bosan 30 hari buka puasa pakai Nutrisari. Dan bisa dicari di mana aja. Di warung, supermarket, dan juga di online ada. Wow. King, kasih yang juara-juara juga dong buat sobat berkah di rumah. Boleh, sini simpan dulu. Cini. Ya, yuk kita bagi-bagi duit dulu yuk. Langsung aja telepon ke nomor di bawah ini. Kalau kita bilang Nutrisari, kalian jawab juaranya buka puasa bervitamin. Nutrisari. Juaranya buka puasa bervitamin. Dengan siapa, di mana? Dengan Rafli Jakarta. Udah buka puasa, Rafli? Belum, kita di Jakarta sama. Pertanyaannya disimak ya. Oke. Apa varian rasa Nutrisari yang paling disukai? Semua orang tentunya. Rasa-rasanya aku tahu jawabannya. Alabe? Semua varian Nutrisari. Yang mana? B. Semua varian Nutrisari. Ala 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak, oke sayang. Nutrisari juaranya buka puasa bervitamin. Nutrisari buka puasa. Nutrisari buka puasa. Ada informasi yang harus saya sampaikan. Ya. Yang namanya kebaikan itu jangan hanya berbuat baik sendiri. Tapi bagaimana kebaikan itu berlanjut, berkesinambungan. Terus ada namanya kebaikan yang jariah. Tahu nggak jariah? Apa Ustaz? Yang mengalir terus pahalanya. Sehingga amal itu kalau perlu disebutkan ada 3 amal. Apa aja? Amal baik, ingat amal baik itu soleh, amal soleh. Amal ibadah, amal jariah. Yang namanya amal soleh itu semua yang bermanfaat namanya soleh. Maka buatlah sesuatu yang mengingatkan kita untuk bisa berbuat baik. Apalagi, maaf, yang kedua, yakni ada namanya amal ibadah. Ingat, amal ibadah itu harus ada aturannya. Karena Allah, sesuai aturan Allah. Dan ingat, karena Allah, untuk Allah, ikhlas namanya. Kemudian yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah. Inilah yang ketiga. Apa Pak Ustadz? Amal jariah. Kenapa amal jariah? Apa yang dikenang orang ketika kita sudah tidak ada? Nasar ada. 100 tahun kemudian lagunya pasti booming terus. Amin ya Rabb. Ada kebaikannya, ada kemuliaannya, disebut-sebut. Kira-kira apa? Punya lagu juga. Apa? Cekodam. Ada cekodam. Serius beneran. Itu biar bisa dikenang juga. Orang yang nggak ada ntar karyanya dikenang. Masih ada orangnya aja nggak ada yang kenang. Ya mudah-mudahan orangnya tenang ya. Di sini masih ada. Amal jariah itu ada 3 sebenarnya. Amal jariah itu adalah ada anak yang kita tinggalkan. Anwar. Ya Pak. Usahakan punya anak. Kalau tidak punya anak, bikin anak. Bagaimana maksudnya? Maksudnya gimana sih Ustaz? Oh nikah dulu. Bukan. Bikin sekolah sehingga punya anak murid. Yang jelas dulu makanya ngomongnya. Bikin perusahaan sehingga punya anak buah. Anak yatim anak bikin buah. pesantren, rumah yatim. Ya, itu. Rumah yatim. Anak itu melanjutkan kebaikan orang tuanya. Kalau bikin kandang dulu Pak Ustadz bisa? Binatang kali. Untuk anaconda? Oh iya. Ya. Ada ilmu yang kedua. Ilmu yang bermanfaat yang diteruskan. Berapa dakwah yang kita sampaikan terus ada yang melakukan, maka kita pun dapat pahala. Dan yang ketiga, ada namanya sedekah jariah. Sedekah jariah itu ada masjid, ada wakaf, ada Quran,
ada pohon yang ditanam, kemudian ada sumur yang diambil terus airnya. Jalan ya Di Ustaz? jalan, betul. Ada Bikin jalanan. Berapa orang lewat di situ, segitu pahala kita. Masya Allah. Dan itu akan menjadi jariah. Berapa yang lewat dapat pahala, berapa yang ngambil hasil dari pohon itu, bahkan semut yang bertengger di situ, yang tidak kena hujan atau mendapatkan manfaat, kita pun dapat pahalanya. Jadi silahkan menanam sehingga kita pun dapat terus pahala dari atas apa yang kita tanam. Itu. Dan buat kita semuanya, yuk buat kebaikan sehingga kita dikenang sebagai orang baik dan melanjutkan kebaikan oleh orang-orang yang mengikut atas kebaikan kita. Bacaan kita, kebaikan kita, ilmu kita, bahkan ingat atas apa yang kita pernah tunjukkan kebaikan itu, kita pun dapat pahalanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Masya Allah. Alhamdulillah.